Haji. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ke depan kan akan melaksanakan coaching ya. Saya di sini sebagai observer akan mengingatkan kembali bahwa di sini kan ada lebih penilaian, di mana dalamnya ada prinsip-prinsip coaching yang saya akan mengingatkan saja, gitu ya. Di mana prinsip coaching ini adalah yang pertama kemitraan, tentunya kita sudah paham ya kesejajaran antara coach dan coaching. Kemudian proses kreatif dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi, mana nih akan jadi fokus Bu Fitri untuk dikembangkan? Mungkin di sini ada dua kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua yang menjadi fokus Bu Fitri, mana yang akan dikembangkan dari dua tersebut? Mungkin lebih ke mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif, oke ya. Nah, Bu Fitri sudah memilih mendengarkan aktif. Indikator keberhasilan dari yang Ibu Fitri fokus di mendengarkan aktif itu apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya itu saya dapat mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, siap ya. Nah, harapan setelah melaksanakan coaching, peningkatan kompetensi dari Bu Fitri sendiri itu apa dari kompetensi tersebut? Tentunya saya dapat meningkatkan 3 kompetensi tersebut dari proses coaching tadi bersama coaching. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bu Fitri? Tidak ada. Berarti dipahami ya, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indri sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Pak Indri? Baik, Bu. Sepertinya saya ada sedikit masalah, Bu. Ada sedikit yang mau saya obrolkan dengan Ibu, Bu. Baik. Masalah apa nih, Pak Indri, yang mau diobrolkan sama saya? Jadi begini, Bu. Peserta didik saya, khususnya di kelas yang saya ajar, itu setiap kali jam pertama ketika saya mengajar itu selalu kesiangan, Bu. Oh, jadi siswa Pak Indri ada yang kesiangan pada saat pembelajaran Pak Indri. Betul. Apakah kondisi tersebut sudah pernah diidentifikasi sama Pak Indri atau apa penyebabnya dari siswa tersebut kesiangan di pelajaran Pak Indri? Ya, baik. Pernah, Bu. Saya pernah melakukan menanya alasan kepada peserta didik itu bahwa dia itu melakukan kesiangan karena memang bangunnya siang, dikarenakan dia itu pada malam harinya selalu bergadang. Ya, berarti alasannya karena bergadang ya malamnya, Iya. tentunya pagi-paginya kesiangan gitu ya. Melihat kondisi tersebut, apakah Pak Indri pernah melakukan atau mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, Bu. Saya pernah melakukan ngobrol ya dengan peserta didik saya itu. Kemudian saya panggil, saya ajak berbincang, dan memang ternyata dia itu melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa bangun tepat waktu sehingga jadi kesiangan dikarenakan memang dia itu selalu bergadang pada malam harinya. Itu. Dan kemudian dari hal tersebut ada perhatian khusus juga, Bu, untuk anak tersebut, dan di pertemuan yang akan datangnya itu peserta didik itu alhamdulillah dia sudah tidak kesiangan lagi setelah kita berbicara dengan anak itu. Baik, kalau di rating nih, tingkat keberhasilan dari dari aksi tersebut, kalau di rating nih dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa nih? Kalau di rating paling di angka 6, Bu. Tapi harapannya Pak Indri ini sampai di angka berapa kira-kira? Saya berharap sih meningkat di angka 8 atau 9 sih, Bu, terkait dengan kedisiplinan anak ini. Baik, karena Pak Indri ini berharap di angka 8 sampai 9 nih, kira-kira ada rencana lagi untuk meningkatkan dari angka 6 ini menjadi angka 9 tersebut? Ada, Bu, ada rencana. Sepertinya saya harus ngobrol kepada wali kelasnya
Kemudian juga saya harus ngobrol juga dengan guru BK-nya. Mungkin itu sementara Bu. Ya. Berarti akan berkomunikasi ya dengan wali kelas dan tentunya dengan guru BK gitu ya. Untuk hal tersebut atau rencana tersebut kira-kira Pak Indri akan menerapkannya kapan gitu dan butuh waktu berapa lama nih kira-kira? Sepertinya ini harus segera mungkin Bu. Ya saya berharap kalau kita kerjakan sesegera mungkin ini tidak akan terjadi lagi untuk masa yang akan datang nanti. Ya baik. Berarti dalam waktu dekat ya Pak Indri ya. Betul. Baik. Terus supaya rencana tersebut terlaksana nih dalam waktu dekat ini, Pak Indri akan melakukan apa nih supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar? Baik, mungkin yang pertama saya akan berbicara dengan wali kelasnya Bu terkait apa yang terjadi di kelas pembelajaran saya terkait dengan kedisiplinan siswa tersebut. Kemudian saya juga akan membicarakan terkait apa yang telah saya lakukan, hal-hal apa yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan indisiplin ini. Dan selanjutnya saya juga akan berbicara kepada guru BK ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap guru BK itu menjadi sebuah perhatian terkait dengan kedisiplinan siswa. Baik. Berarti dalam rencana ini perlu dukungan tentunya serta keikutsertaan dalam rencana ini. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana tersebut? Oh iya, terkait dengan dukungan Bu, sepertinya memang tidak cukup hanya saya, wali kelas dan juga guru BK. Sepertinya memang semua warga sekolah harus proaktif ya, melakukan pembiasaan seperti ini. Mungkin dukungannya dari mulai kepala sekolah, kemudian para wakasek dan guru-guru lain itu yang menjadi faktor pendukung saya dari keberhasilan rencana saya. Ya, mudah-mudahan rencananya Pak Indri ini berjalan dengan lancar serta Amin. Komunikasi berjalan dengan baik dengan para rekan-rekan yang lain gitu ya. Tentunya Amin. yang terlibat dalam rencana ini gitu. Amin. Ya, gimana nih perasaan Pak Indri setelah ngobrol-ngobrol nih? Wah, Bersama saya. alhamdulillah Bu. Tadinya saya tidak tahu harus ngapain aja, kemudian harus seperti apa untuk menghadapi masalah ini. Tetapi setelah kita berbicara, jadi sekarang saya punya ide baru Bu, rencana baru Bu, untuk hal yang seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Nanti mungkin saya akan mendengarkan kabar baiknya cuma 1 minggu ke depan ya Pak Indri ya. Mudah-mudahan Baik. rencana ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Indri atas pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Wajib. Gimana? Sudah coaching perasaannya? Alhamdulillah lega dan bahagia. Saya juga tadi perhatikan bahwa prosesnya memang berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait fokus kompetensi yang di sebelumnya Bu Fitri sampaikan, yaitu mendengarkan aktif ya. Apakah yang menjadi sasaran fokus Bu Fitri itu tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai Wajib. Oh, iya. Mbak Fitri sudah tercapai. Dari sisi apa Bu Fitri memandang bahwa fokus yang kompetensi tadi mendengarkan aktif itu sudah tercapai? Saya dapat memberikan pertanyaan berbobot melalui mendengarkan secara aktif dari proses coaching tersebut dan dapat mengidentifikasi dari percakapan coaching yang tadi sudah saya lakukan. Iya. Sip ya kalau begitu. Dari pengamatan saya memang tadi ketika proses coaching tadi Bu Fitri memang sudah menentukan tujuan dari obrolan sebelum pelaksanaan coaching, kemudian mengidentifikasi juga sudah terlihat ya, kemudian ada rencana aksi yang dari pertanyaan berobat yang Bu Fitri sampaikan muncul rencana aksi dari coaching sampai ke tanggung jawab mengambil keputusan gitu ya. Nah, pendapat Ibu gimana berdasarkan pengamatan saya? Alhamdulillah Bu Haji,
hasil dari observasinya Bu Haji membuat saya lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki diri dan untuk lebih berlatih lagi. Kira-kira apa yang ingin ditingkatkan? Mungkin saya ingin meningkatkan pertanyaan yang lebih berbobot, kompetensi pertanyaan yang lebih berbobot. Dengan cara apa? Kira-kira? Dengan cara ya saya berlatih kembali, terus banyak berkomunikasi juga dengan rekan sejawat dan dapat berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Oke Bu Fitri, mudah-mudahan rencana peningkatan kompetensi itu membuat Bu Fitri tetap semangat dan tidak bosan untuk terus belajar, berkolaborasi, berkoordinasi dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan kedepannya Bu Fitri lebih profesional dalam melaksanakan coaching. Amin. Terima kasih Bu Haji. Ya, terima kasih. Tetap semangat Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak Hendri. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu, dan di sini saya sebagai observer ya Bu ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Ibu terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan kompetensi. Dan jangan lupa Ibu juga nanti ketika melaksanakan coaching harus menggunakan alur tirta ya Bu ya. Baik, terkait dengan kompetensi coaching ini ada 3 ya Bu ya. Tadi ada kompetensi kehadiran penuh, ada kompetensi mendengarkan aktif, dan juga ada membuat pertanyaan berbobot. Nah kira-kira menurut Ibu ada kompetensi apa aja yang ingin Ibu tingkatkan di sini? Mungkin dia mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Nah dari 2 kompetensi itu ada yang lebih fokusnya lagi nggak? Mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif, ya baik. Nah kira-kira dari kompetensi mendengarkan aktif, indikator apa ya untuk dijadikan sebuah pencapaian atau nilai sempurna bagi Ibu? Dari mendengarkan aktif, saya berharap saya mampu memberikan pertanyaan berbobot, Pak, melalui identifikasi dari percakapan sepanjang proses coaching itu. Oke, nanti indikatornya yaitu tadi Ibu memiliki pertanyaan berbobot dari proses identifikasi. Baik, pertanyaan terakhir Bu, dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini, kira-kira harapan Ibu seperti apa? Saya mampu meningkatkan kompetensi saya, terutama di kompetensi coaching ya Pak ya. Jadi mungkin tadi saya fokusnya hanya ke mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, tapi nanti saya ingin ke semuanya menghadirkan kehadiran penuh, mampu. Jadi ketiga-tiganya ingin saya capai, ingin saya mampu melakukannya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita akan sebentar lagi kita akan lakukan coaching, dan mangga dipersilakan untuk melakukan kegiatan coaching Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat kembali ya. Gimana nih anak-anak gitu gimana? Alhamdulillah Bu Haji berjalan dengan lancar. Oh gitu, lancarnya kok lancar gitu ya. Iya, makanya ini menemui Ibu Haji gitu. Oh, ada gitu. sesuatu gitu. Oh gitu, boleh. Dan diobrolkan? Ya, tentu sekali Bu Haji. Jadi ada pengen curhat-curhat gitu sama Bu Haji ini gitu. Mau curhat ke saya, kira-kira apa sih yang diinginkan dari obrolan kita ini? Mau curhatnya ke saya gitu. Ya, pengennya berharapnya dari obrolan kita ini saya mendapatkan apa ya, pencerahan sedikit atau solusi dari permasalahan saya ini. Oh iya, itu kira-kira masalahnya nih. Ya nih Bu Haji, ada siswa terutama yang di wali kelasnya sama saya nih, ada laporan dari teman-temannya bahwa anak tersebut
tersebut sering bolos Bu Haji gitu. Jadi saya nih jadi khawatir gitu ya kalau dia sering bolos seperti ini gitu. Apakah bolosnya sering atau anaknya itu aja gitu? Ya memang anaknya itu aja sih Bu Haji, dan memang frekuensinya itu tetap gitu. Jadi kayak misalkan dia tuh nggak hadirnya di hari Senin terus, hari Kamis terus gitu Bu Haji. Pernah ditelusuri nggak kenapa kok gitu ya? Soalnya kan waktunya kayak tetap gitu ya. Kita ditelusuri belum? Pernah ngobrol Bu Haji bahwa permasalahannya adalah terkait kendaraan gitu, karena kan dia cukup jauh rumahnya ke sekolah, sedangkan dia itu ekonominya itu dibilang mungkin menengah ke bawah ya. Alasannya itu tidak punya ongkos, tidak punya buat bensin gitu Bu Haji. Itu kan tadi Bu Putri bilang kesiangan ya, dan udah ditelusuri. Jadi harapan atau kondisinya seperti apa sih diinginkan dari murid ibu gitu? Pengennya nih anak saya ini rajin ke sekolah gitu, terus dapat hadir di setiap harinya gitu. Terus pernah nggak Bu Putri melakukan suatu hal, metode atau strategi supaya anak tersebut tidak kesiangan? Pernah nggak melakukan gitu? Pernah diajak dialog gitu, ngobrol gitu, kenapa kesiangan gitu, lalu diberikan saran juga kalau memang tidak punya untuk ongkos bisa ikut ke temannya gitu. Tetapi hal tersebut berulang kembali gitu. Jadi setelah dilakukan dialog atau penyelesaian, oke, seminggu ini rajin, tapi minggu depannya lagi begitu lagi. Jika di rating nih dari materi yang lakukan ya, yang tadi diceritakan, ratingnya dari 1 sampai 10 kira-kira 5. Wah, harapan Bu Putri seberapa gitu? Pengennya 9. Langsung 9. Oke. Rajin gitu. Oke, Ibu kan cek. Ini sekarang kondisi 5 kan 9. Rencana apa yang akan dilakukan? Rencananya pertama, karena dialog sudah dilakukan dengan anak tersebut, mungkin rencana berikutnya akan melakukan obrolan dengan orang tua terutama, dan lebih meyakinkan bahwa alasannya itu seperti apa. Terus berkomunikasi dengan orang tua itu, lalu yang berikutnya adalah dengan BK-nya tentunya, dan untuk berikutnya mencari solusi dari permasalahan tersebut, ngobrol lagi tentunya dengan anak tersebut. Kapan bisa dilakukan itu kayak yang Bu Putri ungkapkan dari ini? Rencananya secepatnya Bu Haji, insya Allah secepatnya akan segera dilakukan. Untuk berapa lama kira-kira sampai apa yang diinginkan 9 gitu ya? Berapa waktu lama? Tentunya kalau untuk waktu treatmentnya mungkin secara terus menerus ya. Tetapi kalau untuk rencana aksi awalnya mungkin seminggu ini akan diselesaikan dengan komunikasi tersebut. Perlu nggak dukungan atau siapa sih yang kira-kira bisa memuluskan atau mengimplementasikan ini agar berhasil? Kira-kira siapa? Yang pertama adalah siswa itu sendiri. Lalu berikutnya orang tua siswa, dan tentunya akan melibatkan juga dengan BK-nya. Itu dukungan. Satu lagi mungkin sama teman anak tersebut gitu. Jadi biar ada dukungan dari teman-teman. Oh, bagus sekali ya. Nah, Ibu udah ungkapkan rencana seperti ini, kemudian dukungan siapa aja sih, itu kan waktunya kapan kita itu dengan secepatnya. Kemudian Ibu berkoordinasi kolaborasi, Ibu ungkapkan itu luar biasa ya. Kira-kira nih, komitmen seperti apa dari Ibu yang akan dilakukan agar rencana tersebut berjalan lancar? Pertama adalah konsisten, tentunya konsisten. Lalu berikutnya mungkin memikirkan gaya komunikasi dengan siswa tersebut. Karena kan tentunya komunikasi dengan laki-laki itu kita juga pendekatannya harus seperti apa gitu. Lalu berikutnya komunikasi dengan orang tua, bagaimana untuk mencari solusi bersama orang tua, tentunya karena ini permasalahannya juga terkait keuangan keluarga gitu. Dan tentunya juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BK. Berarti poin utamanya adalah konsisten. Iya. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan
semua rencana yang sudah Ibu siapkan, dukungan penuh semuanya berjalan dengan lancar. Semangat? Semangat. Oke. Gimana perasaan selama ini? Senang bisa sharing, bisa mengeluarkan unek-unek dan bisa mendapatkan solusi gitu ya, dan jadi lebih seger lagi untuk dan semangat lagi untuk mencari solusi dari permasalahan. Luar biasa sekali. Ada hal yang disampaikan? Tidak ada Bu Haji, terima kasih. Oke, tetap semangat Bu Fitri. Minggu depan kita ngobrolin, minggu depan kita minggu depan sehat, lebih kesehatan, dan saya ingin ngobrol lebih lanjut lagi gimana nih eksekusinya di rencana sudah kita rencanakan ya. Sehat selalu, sukses, dan tetap semangat untuk kepentingan anak didik kita ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya telah melakukan observasi terkait dengan kegiatan coaching yang telah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Oke, yang pertama yaitu tadi Ibu memiliki ataupun menuju satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira dari hasil praktek coaching tadi, kompetensi mendengarkan aktif yang Ibu harapkan apakah sudah memenuhi atau belum Bu? Sudah Pak. Menurut saya itu udah sih, sebenarnya udah tercapai gitu. Sudah, ya. Oh, sudah tercapai ya, Iya. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira dari aspek seperti apa menurut Ibu penilaian sudah tercapai itu? Ketika saya mendengarkan aktif, saya bisa mengidentifikasi dari respon-respon atau jawaban-jawaban pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh coach, sehingga dari mengidentifikasi tersebut akhirnya saya mampu melihat bahwa coach itu memiliki potensi gitu. Dari mendengarkan aktif jadi terlihat respon-responnya itu, jadi merasa sudah tercapai. Oke, baik, terima kasih. Ibu izinkan saya untuk memberikan hasil penilaian observasi ya Bu. Nah, di sini dari hasil penilaian observasi dari tahapan Tirta, alhamdulillah ketika saya observasi Ibu ternyata sudah melakukan dari mulai tahapan Tirta itu dari mulai tujuan, melakukan tujuan. Ibu juga tadi sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching ini kepada coachi ya. Kemudian Ibu juga tadi melakukan identifikasi, banyak hal yang diidentifikasi. Kemudian Ibu juga tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan rencana aksi seorang coach yang diinginkan tadi ya. Dan kemudian tadi terakhir Ibu juga menanyakan tanggung jawabnya atau komitmen seorang coach terkait dengan rencana yang akan dia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan prinsip coaching ya. Alhamdulillah tadi Ibu sudah mempraktekkan bagaimana prinsip kemitraan ini berjalan dengan baik ya. Ibu di sini memposisikan sebagai mitra ya, sebagai kawan dan lain sebagainya. Kemudian proses aktifnya juga sangat baik ya. Memaksimalkan potensi, tadi Ibu juga menggali potensi-potensi dari seorang coach untuk memunculkan ide-ide baru ya, seperti itu. Nah, seperti apa tanggapan Ibu terkait dengan hasil penilaian yang saya lakukan? Ya, terima kasih Bapak atas penilaiannya ya. Alhamdulillah saya ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya Pak melakukan coaching ini. Jadi saya berharap dari kegiatan coaching ini mampu meningkatkan kompetensi saya. Jadi saya untuk melakukan kolaborasi dengan rekan, karena dari coaching ini ternyata mampu melahirkan ide dan gagasan baru dari permasalahan yang dihadapi oleh para guru termasuk diri saya sendiri. Dan selain itu mudah-mudahan melalui coaching ini juga kompetensi-kompetensi tadi prinsip coaching sama kompetensi coaching itu sendiri mampu tertanam di diri saya sehingga saya mampu melakukan coaching berikutnya secara maksimal. Baik. Nah, kira-kira kita udah selesai tadi ya Bu ya. Kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi? Di kehadiran penuh Pak. Gitu. Di kehadiran penuh ya. Ya, Seperti karena, apa tuh? Kenapa gini ya, kehadiran penuh? Kadang ya tadi ada sedikit-sedikit sih, tapi ditahan. Ingin memberikan saran gitu, ketika coach mengungkapkan, Bu saya rencana ini
saya seperti berbagi pengalaman kalau itu enggak ya gitu di potensi. Nah itu mungkin lebih kehadiran penuh, saya harus lebih dilatih lagi juga saya dilatih lagi ya tentunya dengan banyak latihan dan berkolaborasi dengan mereka sama guru gitu. Ya, untuk lebih mengasah lagi terkait kompetensi present ya kehadiran penuh. Nah, kira-kira dengan cara apa dan kapan ya akan mulai dilakukan oleh Ibu? Ya harus secepatnya sih Pak gitu karena waktu berjalan terus, kemudian permasalahan tentu masih ada, bukan masih ada, tapi akan ada terus. Betul. Tentunya melakukan komunikasi yang baik bukan hanya dengan rekan, mungkin dengan kepala sekolah juga gitu, atau rekan-rekan yang di sekolah, kolaborasi juga bukan hanya dengan sama guru, mungkin juga dengan orang tua siswa. Oke, baik. Saya rasa kita cukup ya Bu untuk observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita praktekkan itu menjadi sebuah nilai plus untuk pengembangan diri Ibu sebagai guru, dan mudah-mudahan Ibu menjadi guru yang lebih profesional lagi. Amin, amin, Bapak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya di sini Pak Indri, saya sebagai observer dalam proses coachingnya Pak Indri. Mungkin di sini ada rubrik penilaian yang harus Pak Indri perhatikan juga, yaitu di mana ada prinsip coaching yang mana Pak Indri sudah ketahui, yaitu ada kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu yang harus Pak Indri perhatikan dalam proses coaching tersebut. Baik Bu. Dan di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Indri. Baik, silakan ya. Baik, pertanyaan yang pertama adalah mungkin kompetensi yang ingin Pak Indri kembangkan itu apa? Kan di sini tuh kompetensi ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Indri ingin meningkatkan kompetensi apa? Baik, pada kegiatan coaching kali ini mungkin saya ada dua kompetensi Bu yang ingin saya tingkatkan. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, dari kedua kompetensi tersebut, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu, fokus Pak Indri ini yang ingin lebih Pak Indri tingkatkan itu kompetensi yang mana? Mungkin di kompetensi mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif, indikator dari keberhasilan dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Pak Indri kembangkan kira-kira seperti apa? Oke, saya berharap dari kompetensi mendengarkan aktif itu saya mampu membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari hasil identifikasi permasalahan, dan kemudian itu berdasarkan dari kompetensi mendengarkan aktif, sehingga nanti seorang coach itu mampu memiliki ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, tentunya dari proses observasi ini, apa harapan Pak Indri ke depannya terkait observasi yang saya lakukan terhadap Pak Indri? Saya berharap dari kegiatan observasi ini saya mampu memiliki sebuah kompetensi dari kompetensi seorang guru profesional, yaitu menjadi seorang coach ya. Seperti itu mungkin. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait observasi ini. Lalu apalagi mungkin Pak Indri ada yang ditanyakan dulu sebelum memulai kegiatan coaching? Saya rasa cukup Bu. Baik, terima kasih Pak Indri. Silahkan untuk memulai proses coachingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah Pak Indri, kabar baik Pak Indri. Alhamdulillah, kita sudah lama tidak bertemu ya. Ya, Baik, ngomong-ngomong ada yang bisa saya bantu Haji?
Iya, Pak Indri nih, boleh sih nggak saya ngobrol sama Pak Indri nih? Agak sumpah dikit nih gitu, Pak Indri. Tentu boleh Bu, dengan senang hati Bu. Ya, gimana? Ada apa nih? Ada sedikit ganjel ya. Oh, udah beberapa bulan anak masih banyak kesiangan sih Pak. Jadi, Gitu. Mungkin anak TK, tapi justru ini fondasi awal membiasakan anak biar datang ke sekolah. Oh begitu ya. Oke, baik. Kira-kira nih tadi Ibu sudah memberikan sebuah permasalahan yang Ibu hadapi ya. Nah kemudian kita sekarang akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah kira-kira menurut Ibu harapan dari kegiatan ini apa sih? Saya berharap akan ada solusi atau ide atau mungkin metode yang nanti bisa menjawab permasalahan saya gitu. Jadi saya sebenarnya udah mentok ya Pak, harus gimana gitu ya. Mudah-mudahan dengan obrolan dari Bapak ada pencerahan, ada ide lah buat mengatasi gitu permasalahan anak kesiangan ini. Oke, baik. Sepertinya saya ingin tahu ceritanya nih. Seperti apa sih kondisi yang Ibu hadapi dan kemudian apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi gini ya Pak, kan kalau di TK itu pagi-pagi baris ya Pak ya, jadi datang lalu belajar gitu kan, itu adalah kondisi-kondisi yang memang kebiasaan setiap hari, datang baris, belajar, istirahat, makan, pulang gitu ya. Nah ini dia nggak pernah ikut baris, padahal ketika baris itu kita ada pengucapan syahadat ya, pembiasaan karakter dan nilai agamanya juga ada di situ. Malah kadang dia datangnya ketika pembelajaran itu sudah dimulai, jadi dia nggak ikut berdoa pagi-pagi, berdoa belajar. Jadi ada pembiasaan yang dia lewati gitu. Jadi anak nggak ada gitu penanaman karakternya karena kelewat gitu. Oke, baik. Oh jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk lebih fokus ke penanaman karakter ya, dengan tadi kondisinya anak tidak ikut baris, kemudian di kelas juga terlambat seperti itu. Nah kira-kira ini kondisi ideal yang Ibu inginkan ini terhadap anak ini seperti apa? Anak memahami aturan gitu. Jadi di rumah seperti ini, tapi setelah ada aturan-aturan yang memang untuk membentuk pembiasaan yang baik gitu ya Pak ya. Jadi ketika anak kapan waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan waktunya makan, itu berarti anak sudah mulai paham akan aturan-aturan yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau sudah paham akan tertanam kedisiplinan pada anak gitu. Jadi tahu aturan gitu. Baik. Nah kira-kira nih sebelumnya Ibu sudah menerapkan hal-hal yang telah dilakukan untuk menangani anak ini atau belum? Saya pikir kan pas kemarin saya tanya-tanya kenapa kesiangan terus gitu ya. Ternyata ya anak itu tidurnya malam. Makanya dia bangunnya siang. Ketika ditanya kenapa tidurnya malam, pas ngobrol-ngobrol sedikit ke mamahnya, ya kan dia sama main game ya Pak, main game itu sampai malam. Terus ya mungkin orang tuanya sudah gimana ya main game tidurnya malam, ya pasti bangunnya kesiangan dan ke sekolah ya dia malas-malesan gitu. Akhirnya gitu pas ketika masuk kelas pun kan anak tersebut baru aja masuk kelas, Bu Guru kapan main, Bu Guru kapan makan gitu. Kalau dia kesiangan gitu. Coba kalau dia datang lebih pagi dia pasti akan main dulu gitu kan ya. Jadi akhirnya kan dia jadi nggak sempat main meskipun kesiangan, tapi dia haknya mau gitu main. Saya pikir gimana ini caranya gitu ya, biar nggak main game, terus datangnya biar berkurang gamenya dan ke sekolah tepat waktu gitu. Udah saya coba digeser waktu belajarnya gitu agar dia ikut berdoa lah, minimal nggak baris ikut berdoa ketika awal belajar. Perpanjanglah waktu bermain, dia geser aja sampai anak itu datang. Dia nggak ikut baris tapi ikut doa gitu kan. Udah ikut doa, akhirnya dia kan dia belum bisa, temannya bisa. Duh gimana terus ya mungkin absen juga tuh saya agak abai. Biasanya kan anak datang pasang absen aja udah. Nah yang kesiangan ini dia absennya itu kodenya nomor 1. Meskipun dia kesiangan, dia pasti di nomor 1 gitu ya. Nah apakah ini keliru gitu? Saya pernah nyoba yuk yang datang duluan, nanti pulangnya duluan gitu. Meskipun absennya tetap gitu. Ternyata itu agak sedikit, oh iya aku datang duluan, jadi pulangnya duluan. Biasanya saya kalau pulang itu
siapa yang tahu warna ini, pertanyaan-pertanyaan gitu Iya. ya. Tapi pas dipikir kalau nggak bisa menjawab terus kan ada anak yang tanggap, ada yang enggak, kasihannya enggak gitu Oh, kan. gitu. Salah juga gimana. Akhirnya saya coba yuk absennya, meskipun nomor 1 datangnya terakhir simpan di belakang aja gitu absennya gitu ya. Ternyata agak-agak berpengaruh, Pak. Oh, Bu Guru, kenapa aku di belakang, aku nomor 1, tadi kamu datangnya ke berapa gitu kan. Dia mulai berpikir, besoknya dia mulai ikut baris meskipun barisnya udah mau berakhir gitu. Itu pernah dilakukan, jadi ada sedikit perubahan. Tapi itu ada, cuman yang masalahnya ada pergeseran waktu belajar gitu. Oh, ternyata sudah dilakukan ya. Nah, kira-kira dari upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu, kalau kita rating nih ya, dari angka 1 sampai 10, itu ada di posisi mana, Bu? Mungkin di posisi 5-6 lah ya, 5 kayaknya abu-abu ya. Nah, secara keinginan ideal yang Ibu harapkan, kira-kira di angka berapa idealnya menurut Ibu yang inginkan? Ya minimal 8, maunya sih 10 ya. Maunya 10 ya, minimal Iya, iya. 8 lah gitu ya. Nggak muluk-muluk, mudah-mudahan 8 itu standar lah, tidak terlalu Standar ya, oke 8 ya. Nah, kira-kira tadi kan udah ada upaya yang sudah dilakukan ya, kemudian tentunya upaya ini harus lebih dikembangkan lagi, baik itu dimodifikasi ataupun apa. Nah, kira-kira ada nggak rencana kedepannya yang akan dilakukan selain tadi? Mungkin diawali dari papan absen ya Pak. Iya. Jadi awalnya yang nomor 1 ke 1 saya mau dibalik. Siapa cepat dia dapat kesannya gitu ya Pak, Oh, istilahnya. gitu. Siapa cepat dia dapat, kan Mas Kemas senangnya kayak gitu. Jadi meskipun nomor absen 26 tapi dia datang ke 1, dia simpannya di absen nomor 1 gitu. Dan berikutnya terus aja gitu. Meskipun dia absen nomor 2 datang ke 20 ya ke dia ke 20 gitu. Terus saya juga pulang tidak akan melontarkan pertanyaan apapun jumlahan atau apapun itu, karena cukup evaluasi lah kalau pertanyaan. Jadi yang datang duluan dia pulangnya duluan, Oh, gitu. gitu. Jadi kan jadi motivasi, mudah-mudahan jadi motivasi. Terus itu yang pertama. Kemudian bukan hanya kepulangan, tapi ketika mengantri cuci tangan pun saya akan menggunakan dari hasil absen yang dia kedatangan, termasuk ngaji ikro juga mau ke situ aja terus patokannya dari papan absen gitu. Oh gitu, oke baik, sepertinya seru sekali ya Iya. rencana itu. Kira-kira itu kapan akan dilakukan dan butuh waktu berapa lama? Dilakukan harus cepatnya siapa ya, tapi tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan juga, karena perlu kerjasama ya Pak, perlu kolaborasi. Mungkin akan cepatnya minggu depan, dan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melihat progres nilai dari 5 yang naik Yeah. itu paling bisa dilihat 2 minggu lah Pak, perubahan 2 minggu, memang ya. tidak hanya banget 21 hari ya pembiasaan, tapi saya optimis 14 hari karena kemarin ucapan sekali udah ada sedikit samar perubahan gitu. 2 minggu lah Oh, 2 minggu. bisa terlihat. Baik. Tadi saya mendengar Ibu ada kerjasama lagi ya, Iya. kolaborasi dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada dukungan siapa aja yang akan terlibat nih? Tentunya yang pertama rekannya Pak, kepala Ya. sekolah juga, karena ini akan mengubah pola gitu, pola kegiatan, pola pembiasan yang asalnya nomor 1 tetap di nomor 1. Ya. Jadi ada perubahan itu saya harus komunikasikan dengan kepala sekolah, mendapat persetujuannya, termasuk menarikkan kerjasama tentunya, karena kita berkomitmen bareng-bareng nih. Jangan sampai ya udahlah gitu abai, ada abainya enggak. Jadi pokoknya disiplin semua. Itu guru, orang tua juga kita komunikasikan bahwa kalau kesiangan ya absen anaknya ya di belakang, dan pulangnya pasti akan paling belakang gitu. Jadi itu dikomunikasikan, jangan sampai orang tua kenapa anak saya pulangnya terakhir gitu lah. Dikomunikasikan baik itu melalui grup WA ataupun melalui kelas orang tua. Baik Ibu ya. Di sini kira-kira menurut Ibu ada komitmen seperti apa untuk menjalankan rencana yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen tentunya konsistensi dari apa rencana yang akan kita lakukan dengan rekan guru tentunya. Jadi harus sama gitu kan. Jangan sampai, termasuk di sini kan ada istilahnya kita pendamping ya. Pendamping pun harus sama gitu. Jangan sampai kadang pendamping itu sama ibu dicariin absennya, kadang dia malas tinggal nempel, enggak. Jadi dia harus nyari sendiri gitu. Jadi menuntun anak untuk mencari sendiri untuk dia survive gitu kan. Dia harus jangan mau mengandalkan orang lain, jangan mentang-mentang absen awal dia nyantai-nyantai aja. Jadi diperlukan konsistensi dan sejalan antara rekan di sekolah untuk menerapkan itu gitu.
Oke, baik sekali ya Bu, luar biasa rencana ini ya. Baik, sepertinya ini sudah cukup nih. Nah sekarang coba gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching? Lumayan agak terbuka nih Pak otak saya gitu ya. Hati saya agak gaplong, oh ya kenapa nggak kepikiran dari kemarin ya, saya pernah nyobain yang absen itu dibalik gitu ya gitu. Jadi ya dengan komunikasi saya menjadi merefleksi diri, menintrospeksi diri gitu kan. Yeah. Saya merasa apalagi mentok, padahal udah pernah tapi nggak kepikirannya karena mungkin sedikit putus asa, ini anak kesiangan terus, tapi dengan ngobrol seperti ini akhirnya menjadi ada pencerahan gitu. Oke, baik. Alhamdulillah ya sudah menemukan pencerahan, tadi menemukan ide-ide baru ya Bu ya. Seperti itu. Baik, Ibu, ada di sini ada mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Nah kira-kira ada hal apa yang ingin Ibu tanyakan lagi dari terkait ini? Sementara cukup mungkin ya Pak ya. Ya. Oke, baik ya, cukup. Dan saya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita terkait dengan program rencana tadi ya yang akan Ibu lakukan. Semoga apa yang direncanakan kita berhasil. Kemudian apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita tuju itu juga berhasil. Terima kasih atas waktunya Bu Haji, sudah sudi mampir ke sini. Cukupkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak. Baik Pak Indri, tadi saya sudah melakukan observasi terkait proses coaching Pak Indri ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan Pak Indri, bagaimana tadi apakah Pak Indri, kompetensi Pak Indri yang ingin tingkatkan sudah berhasil? Sepertinya sudah Bu. Sudah ya. Tadi yang ingin Pak Indri tingkatkan adalah mendengarkan secara aktif ya. Betul. Berarti sudah tercapai. Lalu indikator keberhasilan yang menurut Pak Indri di kompetensi mendengarkan aktif Pak Indri sudah berhasil itu apa? Menurut saya tadi ketika saya menggali informasi dengan mengidentifikasi berbagai pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coach, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana seorang coach itu ternyata berhasil menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang solutif untuk permasalahan yang dihadapi. Iya ya, alhamdulillah saya juga tadi melihat dari observasi tadi bahwa proses coachingnya Pak Indri itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta yang mana di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya dan tentunya ada tanggung jawabnya atau komitmennya ya. Oke, baik. Kira-kira ada kompetensi yang harus Pak Indri tingkatkan atau tidak ada? Sepertinya ada Bu, pada kompetensi kehadiran penuh. Baik, apa alasannya? Karena saya rasa tadi ketika saya melakukan proses coaching, itu seorang coach itu saya rasa tidak terbuka dengan saya. Jadi belum merasakan bahwa seorang coach dengan coach itu bagaikan seorang teman begitu Bu. Baik. Mungkin itu kompetensi yang belum saya miliki dan harus saya tingkatkan seperti itu. Rencananya nih untuk meningkatkan kompetensi tersebut apa nih? Rencananya tentu saya harus banyak belajar Bu. Baik itu berdiskusi dengan rekan, kemudian saya membaca literatur, kemudian juga mencari studi kasus, dan tentunya saya harus sering mempraktekkan kegiatan coaching ini. Baik, tentunya Pak Indri akan belajar lagi dan melakukan berlatih di tempat Pak Indri bekerja gitu ya. Ya. Iya. Baik, Pak Indri, semoga kompetensi yang menurut Pak Indri harus ditingkatkan ini berhasil ke depannya tentunya ya, dan dapat menguasai 3 kompetensi ini. Amin. Baik Pak Indri, ada lagi yang Pak Indri ingin sampaikan atau tanyakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Indri atas waktunya untuk proses
observasi ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.